Hai Yan, udah nunggu lama ya? Gak juga sih. Ini buat kamu. Emang aku minta dibawain ini ya tadi? Enggak kan? Iya enggak sih. Tapi ini aku anggap sebagai permintaan maaf aku aja buat masalah kemarin. Enak banget ya dari cowok. Buat kesalahan, bikin sakit hati, minta maaf cuma pakai bunga sama coklat. Ya udah. Gimana kalau kita makan aja? Biar kita bisa enak sambil ngobrol di sana. Aku nyuruh kamu kesini, itu buat ngobrol, bukan buat ngedate. Hana, tunggu. Kamu mau ngomong apa? Aku mau kamu jelasin sejelas-jelasnya tentang perselingkuhan kamu. Perempuan itu yang kerja sama kamu sama bapak aku buat nipu aku. Ayo coba jelasin. Iya. Ya udah aku jelasin dulu. Aku ngaku aku salah. Aku benar-benar nyesel udah ngelakuin ini sama kamu. Anak. Aku tahu aku nggak bisa paksa kamu buat percaya sama aku. Tapi asal kamu tahu ya, setiap aku ngelakuin kebohongan sama kamu, aku tuh selalu ngerasa bersalah banget. Dan soal kerja sama aku sama bapak kamu, ini tuh bukan karena aku nggak peduli sama kamu. Tapi sebaliknya, ini karena aku nggak mau kehilangan kamu, An. Aku terpaksa buat kerja sama bapak kamu. Biar dia nggak ngelaporin hubungan aku sama Sarah ke kamu. Gimana keadaan kamu, Fit? Saya baik-baik aja kok, Ibu. Nggak ada kiriman orang dari luar kan? So far aman aja sih, Tuan Muda. Ya, bagus lah. Oke, kamu tenang aja. Nanti saya akan bebasin kamu dari sini, ya? Maksudnya, Tuan Muda? Tuan Muda bilang, besok kamu udah bisa keluar dari sini, Fit. Oh, Tuan Muda sakit gigi ya? Nggak mau ketemu sama dokter sih. nggak usah ngurusin gigi saya kamu. Udah, kamu pikirin aja di sini. Tapi gimana caranya, Tuan Muda? Nggak usah banyak nanya, bisa nggak sih? Udah terima beres aja, pokoknya yang penting kamu tuh bebas, ya? Oh ya, thank you, Tuan Muda. Dan soal Sarah, aku tuh cuma terpaksaan. Terpaksa gimana sih maksud kamu, Ren? Ya aku terpaksa berhubungan sama Sarah karena keluarga aku. Kamu tahu sendiri kan, keluarga aku kayak gimana? Aku tuh sebenarnya gak ada perasaan sama Sarah. Aku gak cinta sama dia. Dan aku juga bukan gak berusaha kok buat putus sama dia. Aku selalu ngelakuin berbagai macam cara gimana cara biar aku bisa putus sama Sarah. Ya tapi belum putus aja. Karena aku bahagianya sama kamu, An. Cintanya sama kamu. Sayangnya sama kamu, An. Kamu serius kan ngomong kayak gini? Satu-satunya kebohongan yang pernah aku lakuin sama kamu, An. Itu tuh cuma hubungan aku sama Sarah. Jadi aku mohon sama kamu, tolong kasih aku satu kesempatan lagi buat perbaikin semuanya. Aku bakal buktiin sama kamu kalau aku tuh beneran sayang dan cinta sama kamu. Aku nyesel udah ngelakuin ini semua sama kamu.
Kenapa kaki aku nggak bisa digerakin ya? Enggak. Sus! Suster! Sus! Iya mbak, ada apa mbak? Suster, kenapa kaki saya nggak bisa digerakin ya? Sebentar ya mbak, saya panggilkan dokter dulu. Cepetan suster. Kau ke rumah sakit sih? Hah? Mau ngapain di sini? Ini Mas, tiba-tiba mata saya kok kayak buram gitu ya. Takutnya saya minus deh, makanya mau diperiksa dulu. Ya, nggak apa-apa sebentar kan? Perasaan tadi nggak apa-apa. Kan jadi rabun. Nggak tahu nih. Ya udah yuk temenin aja sebentar. Ya udah, tapi jangan lama-lama. Saya mau pulang, mau istirahat. Iya. Ayo. Yuk. Kenapa mbak? Dokter, kaki saya nggak bisa digerakin dok. Mbak bisa merasakan sakit di sini, Mbak? Kalau di sini gimana, Mbak? Enggak dok, kaki saya kenapa ya? Waktu Mbak terjatuh kemarin, ada tulang ekor Mbak yang cedera. Dan mempengaruhi saraf kaki. Sepertinya ada saraf yang terganggu, Mbak. Terus gimana? Saya masih bisa jalan kan dok? Kami akan melakukan beberapa tes lagi, Mbak. Untuk memastikan apakah ini kelumpuhan permanen atau tidak. Enggak. Enggak mungkin. Mas Abi, tunggu sini dulu ya. Jangan lama-lama. Iya. Suster, atas nama Abimana Sudirja, Poli Gigi. Tunggu sebentar ya mbak, saya cek. Nama saya disebut. Ditunggu sesuai nomor antrian ya mbak. Ya, makasih ya, Sus. Mas Abi kemana sih? Jangan-jangan dia tahu lagi. Kok bisa tahu? Perasaan tadi saya udah bisik-bisik dia ngomongnya. Kalau mau baca koran di sana masih banyak, Mas. Ganti sebentar nih iklannya. Saya lagi cari-cari barang ini soalnya. Mas Abi. Mas Abi. Ini koran saya, Mas. Sebentar aja. Setengah-setengah. Hah? Pakai kabur-kaburan segala deh.
nggak diangkat. Mas Abi kemana sih ah? Dok, saya nggak mau lumpuh permanen, dok. Saya nggak mau. Saya masih bisa jalan kan, dok? Mbak Amanda, tenang dulu ya. Ini bukan diagnos terakhir. Kami harus melakukan beberapa observasi lagi untuk memastikan apakah ini permanen atau tidak. Tapi saya masih bisa jalan kan? Ya kan, dok? Saya masih bisa jalan kan? Seperti yang saya katakan tadi, Mbak, kami harus melakukan observasi lanjutan lagi. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Mbak. Enggak, ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Saya pasti bisa jalan. Enggak, lepasin! Tuh, Mas. Ganggu orang aja lagi baca koran nih. Mas Abi, ngapain di sini? Kabur ya? Kapan kabur? Udah yuk. Sebentar. Mas Abi, Apa lagi? mau kemana lagi? Mau ke toilet? Enggak. Pasti bohong deh mau kabur lagi. Beneran mau ke toilet? Masa saya harus buang airnya di sini? Oh? Di sini nih? Ya udah. Tapi jangan lama-lama ya. Iya. Tunggu sini aja, ya. Mas Abi, tunggu. Mas Abi, kalau kabur terus udah deh. Saya pulang aja ke rumah papa. Macamnya gitu? Iya makanya, sekarang pilih. Mau saya pulang ke rumah papa atau Mas Abi kabur-kaburan? Udah berani kamu? Suami lagi sakit juga. Ngancem-ngancem pakai pengen pulang lagi ke rumah papa kamu tuh yang mata keranjang. Ya lagian sih. Kenapa sih takut banget ke dokter gigi? Dokter gigi tuh bukan monster. Udah deh, ikutin aja. Biar nggak sakit terus giginya. Siapa yang takut dokter gigi? Saya cuma nggak suka aja. Ya, Mas Abi nggak suka karena belum pernah kan ke dokter gigi. Udah cobain dulu. Emang kamu pernah? Iya pernah lah, sering. Dari kecil saya tuh rutin ke dokter gigi. Makanya gigi saya nggak ada yang bolong. Sombong amat. Udah deh, percaya sama saya. Nanti abis diperiksa sama dokter, itu gigi udah nggak sakit lagi. Yakin nih nggak bakal sakit? Iya yakin. Kalau sakit, Enggak, nggak sakit. Ya, apa saya kalau sampai sakit? udah yuk. Ini aja tariknya. Sakit juga. Ya, sini. Sus, bantu saya, Sus. Tenang ya, Mbak. Enggak! Lepasin, saya bisa sendiri! Saya bisa jalan sendiri, lepasin saya! Tenang ya, Mbak. Enggak, lepasin saya! Tenang, Mbak. Lepasin, saya bisa sendiri! Saya bisa jalan sendiri, lepasin saya! Lepasin! Tenang ya, Mbak. Tenang. Nggak mungkin Tenang. lumpuh, dokter. Tenang. Kita akan obati Mbak. Ya? Enggak, ini mau diapain? Enggak, saya mau jalan! Saya mau jalan, enggak! Enggak, lepasin! Mas, maaf ya. Mana katanya nggak sakit? Ini sakit banget. Ya saya nggak tahu, saya pikir nggak sakit. Kan biasanya pelan-pelan terus udah dibius juga. Pelan-pelan. Yang cabut di gigi, bukannya uban. Maaf ya. Apa? Mau tanya lagi kalau ini sakit? Iya sakit. Ya, maaf. Udah jangan marah-marah.
Papa kamu di rumah nggak? Enggak, Ren. Bapak udah kuusir. Lagian juga aku kecewa banget sama Bapak. Rasain lo, Om. Emang enak diusir anak sendiri? Ya udah, kamu mau mampir dulu gak? Nggak usah. Lain kali aja ya. Emang kenapa? Soalnya Om Abi baru pulang dari luar negeri. Jadi ya kamu tahu sendiri kan, rumah bakal gimana ribetnya kalau udah ada dia. Ya udah, nggak apa-apa kok. By the way, makasih ya. Udah mau kasih aku kesempatan lagi. I love you, sayang. I love you too. Aku balik dulu ya. Bye. Masih sakit ya Mas giginya? Ya masih lah, nanya lagi. Mau saya pijitin nggak? Boleh. Pijitin ya. Siapa tahu sakitnya hilang. Sebentar ya Mas. Tunggu aja telepon. Halo. Selamat sore. Dengan Ibu Kinanti? Iya betul, dengan saya sendiri. Ini siapa ya? Saya Dr. Sarip, Bu. Yang menangani Mbak Amanda, teman Ibu. Oh iya dok, ada apa? Begini, Bu. Kira-kira besok Ibu bisa menemui saya tidak? Soalnya ada yang saya ingin bicarakan, Bu. Tentang kondisinya Mbak Amanda. Memangnya Amanda kenapa ya dok? Ada masalah apa? Untuk lebih jelasnya saya jelaskan besok ya, Bu. Kira-kira Ibu bisa hadir? Iya bisa dok. Besok saya ke sana ya. Baik, Bu. Terima kasih. Saya tunggu kehadirannya. Selamat sore. Sore dok. Siapa yang telepon? Dari dokter yang handle Amanda mas. Katanya besok saya disuruh ke rumah sakit. Ada yang mau dibicarain soal kondisinya Amanda. Kira-kira kenapa ya mas? Kok saya jadi khawatir? Ya udah, kita lihat aja besok ya. Nanti saya temenin kamu. Iya mas. Saya nggak peduli soal uang ataupun harta saya yang diambil. Tapi mereka mengambil salah satu hal yang penting, yaitu flash disk saya. Saya tahu semua ini berat buat kamu. Tapi saya mohon, kamu jangan nyerah gitu aja. Mulai sekarang, kamu gak perlu ngorbanin waktu kamu lagi. Aku juga gak akan kerja di kantor tua muda lagi. Saya udah tahu semuanya. Istri saya yang cerita ke saya. Semuanya?